Para sahabat Yesus terkasih, bacaan suci hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Yesus terkasih, masih ingat lirik lagu Mana Mungkin yang dinyanyikan Brore Marantika? Mungkin ikan berenang bila tiada airnya, mana mungkin langit tiada mendung, hujan turun ke bumi. Pertanyaan bagaimana mungkin bisa muncul ketika memandang keajaiban-keajaiban di luar nalar atau melihat sesuatu yang spektakuler. Misalnya, seorang yang bisa selamat dari kecelakaan padahal kejadiannya dalam hitungan detik seharusnya menghabiskan kehidupannya. Bisa jadi orang tersebut berhenti sejenak, menarik nafas, dan spontan keluar dari mulutnya. Bagaimana mungkin? Para sahabat Yesus, bisa jadi karya Allah dinyatakan dalam dirinya. Banyak orang tidak bisa menjelaskan misteri hidup. Yesus membuat para ahli Taurat kebingungan ketika diminta menjelaskan gelar anak Daud. Bagaimana mungkin Mesias adalah anak Daud, sementara Daud memanggil dia sebagai tuannya? Yesus membongkar ketidaktahuan mereka sebagai pengajar dan atas ketidakpedulian mereka terhadap apa yang diajarkan oleh Perjanjian Lama mengenai Mesias yang sebenarnya. Yesus satu-satunya anak Allah dan satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Gelar anak Daud berlaku secara biologis maupun juga spiritual. Gelar ini selalu diserukan oleh orang-orang sakit dan tersingkir untuk mendapat pertolongan Allah. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Bagi kita, sikap yang dibutuhkan untuk memahami misteri Allah dalam peristiwa kehidupan adalah dengan mendengarkan suara Allah. Orang banyak bersama Yesus ketika ia mengajar di Bait Allah. Orang mendengar lewat hati nurani, memiliki kepekaan supaya dapat membedakan mana yang baik menurut kehendak Allah dan mana yang menyesatkan. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami mampu mendengarkan Engkau dalam setiap peristiwa hidup kami. Amin. Selamat beraktivitas para sahabat sekalian. Tuhan memberkati.